Seorang pria tampan tanpa sengaja melihat seorang gadis menjatuhkan sebuah buku. Di saat ia akan mengembalikan buku tersebut, si gadis sudah menghilang. Tak lama dari itu, pria ini kembali bertemu dengan si gadis saat ia berteduh dari guyuran hujan. Tapi ia hanya mematung saat melihat sebuah kalung yang dipakai gadis tersebut, yang ternyata pasangan kalung yang si cowok pakai. Dan lagi pria itu kembali kehilangan gadis tersebut. Diceritakan waktu telah berlalu, pria tampan ini diketahui bernama Si Won Yeon, dan ia berstatus sebagai pelajar, dan yang pastinya Shin menjadi cowok idaman teman sekelasnya. Sedangkan di lain sisi ada seorang gadis yang menyebutkan dirinya sebagai Angel Wati. Gadis tersebut diturunkan ke bumi entah untuk apa, yang jelas ia pernah menyelamatkan Siwo dari tragedi kecelakaan. Si Angel Wati ini juga berwujud tak kasat mata yang dimana saat manusia menabraknya akan otomatis tembus. Tapi yang anehnya si Angel Wati kesakitan saat Siwo menembus tubuhnya, dan itu juga menjadi pertanyaan besar buatnya. Si Angel Wati ini juga mempunyai kepribadian yang cukup unik. Contohnya saja, di sela-sela pekerjaannya sebagai angel masih sempat-sempatnya ia nongkrong di toko televisi hanya untuk menonton drakor. Tiba saatnya takdir itu datang dan merubah segalanya. Itu berawal dari Siwo yang dilabrak oleh orang tua siswi salah satu pengagumnya. Siwo dituduh menggoda anaknya, padahal faktanya anaknya lah yang terus-menerus capar terhadapnya. Akibat ulah ibunya tersebut membuat anaknya frustasi lantaran dipermalukan di depan gebetannya, yang berakhir siswi tersebut berniat menjatuhkan diri dari atas gedung sekolah. Niat buruk dari siswi tersebut nyatanya terdengar oleh si Angel. Ia kesana memperhatikannya sambil memperlihatkan buku kematian yang tertulis nama dari siswi dodol tersebut. Tak lama dari itu, Siwo datang menemui pengagumnya dan menawarkan akan mengakhirinya bersama. Di saat bersamaan, di dalam buku yang dipegang si Angel bertambah ada nama Siwo, tapi buku yang dipegangnya mendadak jatuh. Dan sebelum buku tersebut dapat di tanah, si Angel dengan kekuatannya menghilang, lalu menangkap buku tersebut tepat di atas mobil seseorang, yang di atasnya ada 2 orang yang siap terjun bebas. Yang ternyata Siwo hanya pura-pura saja, ia malah mencoba menyelamatkan pengagumnya. Tapi sayangnya malah Siwo sendiri yang jatuh, dan jatuhnya tepat di atas Angel. Si Angel yang panik tanpa sadar menggunakan kekuatannya untuk menolong Siwo. Yang tak lama dari itu, bukunya menghilang dan si Angel berubah menjadi manusia biasa. Si Angel sadar tak kasat mata lagi saat ia berada di puskesmas setempat. Ia sadar saat Siwo memanggilnya, tapi saat itu ia belum yakin, sampai akhirnya si Angel mendekatkan mukanya ke muka Siwo sambil mempertanyakan apakah Siwo bisa melihatnya, katanya. Si Angel langsung panik mendengar jawaban dari Siwo, yang direspon Siwo dengan tampang aneh. Sebagai ungkapan terima kasihnya, Siwo mencoba membantu si Angel. Niatnya mungkin ingin mengantarkannya pulang, tapi saat Siwo mendengar si Angel tak ingat namanya, membuat Siwo beranggapan kalau si Angel lupa ingatan. Terus Siwo mencoba bertanya tentang alamat rumahnya, yang berakhir Siwo dibuat geleng-geleng kepala saat si Angel menunjuk langit. Dari situlah Siwo berubah pikiran, yang tadinya menganggap lupa ingatan sekarang ia menganggapnya gila. Dan anggapannya itu diperjelas saat si Angel berbicara sendiri, padahal sebenarnya si Angel sedang berbicara dengan seniornya, yang juga tak kasat mata. Melihat itu Siwo tak mau ambil pusing, ia langsung menyeret si Angel ke kantor polisi dan meminta bantuannya. Yang lucunya saat si Angel diinterogasi, ia mengaku bernama Lee Seun Bi, dan nama tersebut hasil nemu dari sebuah majalah yang tergeletak di meja pak polisi tersebut. Tak lama dari itu ibunya siswi yang berniat bunuh diri tadi juga ke sana. Ia melaporkan Siwo dengan fitnah-fitnahnya. Si Angel yang mendengar itu tahu apa yang sebenarnya terjadi saat mereka hendak bunuh diri dan mencoba membela Siwo. Yang direspon si ibu, "Kamu tuh gak diajak," katanya. Yang berakhir si Angel kesal dan mencoret-coret mobil mewah si ibu. Dan gara-gara itu juga masalah yang diterima Siwo semakin bertambah. Dan itu gara-gara si Angel. Padahal selama beberapa hari itu si Angel ditampung di rumah Siwo, tepatnya atas permintaan neneknya, yang katanya si Angel sudah menyelamatkan Siwo. Si ibu meminta ganti rugi sebesar 10 juta won
Kalau tidak mampu, si ibu menawarkan opsi lain, yaitu Siwo diminta pindah sekolah. Nenek Siwo yang mendengar itu mencoba menenangkan cucunya. Ia berniat membayar ganti rugi tersebut. Siwo yang tahu pekerjaan neneknya, yang berpenghasilan tak seberapa, tak tega yang akhirnya ia menyeret si Angel dan memakinya. Kalau kita tuh gak kenal, dan menganggap si Angel sebagai biang masalah. Dan satu lagi, Siwo memintanya minggat dari rumahnya. Si Angel tak mau. Ia berdalih kalau yang dikenalnya di dunia manusia hanya Siwo seorang. Dan Siwo pun tak mau tahu. Ia meninggalkannya sendirian di taman. Tapi walaupun begitu, setelahnya Siwo gelisah. Sedangkan si Angel ia berkelana entah mau kemana. Sampai akhirnya ia melihat seorang pria tampan yang sedang makan. Ia memperhatikan pria tersebut sambil berekspresi lapar. Dan yang lucunya, saat pria itu berniat pulang sambil menggunakan payung, si Angel tiba-tiba saja ngikut dan bertingkah seperti anak kecil. Yang akhirnya payung yang digunakan si pria itu ia berikan kepada si Angel. Dari situlah si Angel merasakan yang namanya kesepian. Dan keinginan untuk kembali pun terbesit di pikirannya. Dan satu-satunya jalan pulangnya yaitu dengan kematian. Yang akhirnya si Angel berniat menghantamkan dirinya ke truk yang sedang berjalan. Tapi rencananya itu gagal. Lantaran Siwo datang menghentikannya. Siwo langsung sewot begitu mengetahui si Angel berniat mengakhiri hidupnya. Begitupun si Angel sendiri lantaran kepulangannya dihentikan Siwo. Cukup dengan satu kata pulang dari Siwo membuat perdebatan itu berakhir. Tapi nyatanya si Angel masih ngambek lantaran ia kembali dicuekin. Yang akhirnya Siwo menyerah. Ia mendorong si Angel untuk pulang. Dan itu membuat si Angel tersenyum. Setelah si Angel kembali pulang, itu berarti Siwo harus siap dengan resikonya, dibuat pusing olehnya. Contohnya saja dengan polosnya si Angel nyelonong masuk ke kamar mandi Siwo hanya untuk memberikan ponsel Siwo, yang saat itu ada telepon masuk. Tambah kesal lagi saat Siwo ngadu ke neneknya, ia malah ditertawakan. Dan baginya Siwo kembali dibuat kesal saat seragam sekolah terdahulunya yang sudah ia buang, dipungut oleh si Angel dan memamerkannya. Walhasil keributan di keduanya kembali tak terelakkan. Dan keributan tersebut berhasil dihentikan neneknya dengan meminta Siwo untuk membelikannya. Sekalian membeli seragam sekolah untuk Siwo sendiri. Sesampainya di toko, Siwo malah menawarkannya baju biasa yang jelas ditolaknya. Sampai akhirnya Siwo benar-benar membelikan baju seragam sekolah untuk si Angel. Dan hasilnya sampai membuat Siwo terdiam saat si Angel mencoba baju tersebut. Sepulangnya dari sana, keduanya melihat seorang perampok dan mencoba membantunya. Saat Siwo berkelahi, si Angel mencoba membantunya dengan sedikit kekuatannya, dan itu berhasil. Tapi setelahnya si Angel lemas dan membuat Siwo khawatir. Dan berkat itu, si Angel bisa lenye-lenyean digendong Siwo sambil ngobrol ngalor ngidul. Tiba saatnya Siwo masuk ke sekolah barunya. Awalnya ia dengan tenang sarapan bareng si nenek dan si Angel, lantaran jam menunjukkan masih lama. Dan si Angel dengan polosnya mengaku ia menghantam jam itu sampai mati lantaran ada suara burung di jam tersebut. Yang si Angel tak tahu kalau itu cuma alarm, yang akibatnya membuat Siwo panik. Yang berakhir hari pertama Siwo sekolah di sekolah barunya, Siwo kena hukuman karena telat. Setelah hukuman itu berakhir, Siwo tiba di kelasnya dan sudah bisa ditebak reaksi para siswi di sana. Ya, Siwo langsung menjadi pusat perhatian. Tapi ternyata dimanapun sekolahnya pasti ada saja siswi yang merasa dirinya jagoan. Dan sekarang Siwo melihat itu. Ia tak tinggal diam saat melihat pembulian, ia langsung menolongnya. Tak hanya Siwo, masih ada seorang siswa yang bernama Lee Yung Seol yang juga diam-diam membantunya dengan mengancam akan melaporkan para pembuli tersebut. Sedikit cerita tentang Lee, ia mempunyai ibu tiri seorang guru dan ia tak menyukai itu, yang akibatnya ia menjadi cowok ganteng yang misterius di kelas Siwo. Tak ada yang berani mencoleknya, walaupun pendiam. Dan berkat aksinya tadi, Siwo mencoba akrab dengannya. Gara-gara itu juga mereka terlambat masuk kelas yang saat itu yang ngajar ibu tirinya Lee. Yang akibatnya keduanya diusir dari kelas. Saking tak sukanya terhadap ibunya tersebut, Lee mencoba cari gara-gara kepada Siwo. Dan itu sengaja dilakukannya supaya ibunya marah. Yang berakhir Lee digampar dan dihukum bersama Siwo. Mereka diminta lari keliling lapangan. Dan sambil menjalankan hukuman tersebut, Lee meminta maaf. Dan ia mempersilahkan Siwo membalas pukulannya.
yang ditonjok beneran oleh Siwo. Tapi setelahnya keduanya mencair dan mulai akrab. Yang ternyata setelahnya rumah makan milik nenek Siwo kedatangan siswi teman baru Siwo yang sengaja ke sana hanya untuk melihat Siwo, bukan untuk makan. Di saat yang sama, televisi di rumah makan tersebut sedang menyiarkan sebuah kuis. Dan kuis tersebut berhasil dijawab si Angel dengan benar, yang saat itu sedang menonton acara tersebut. Dua gadis yang sengaja untuk Siwo itu terheran-heran dan menganggap hanya kebetulan saja. Sampai akhirnya ia meminta si Angel untuk mengerjakan semua tugasnya, yang saat itu juga dikerjakan dengan cepat tanpa ada kesulitan sama sekali. Dan si nenek melihat itu. Ia juga melaporkan kepintaran si Angel tersebut kepada Siwo dan berniat menyekolahkannya. Siwo setuju-setuju saja asal tidak satu sekolah dengannya. Keesokan harinya, hari kedua Siwo sekolah, ia mendapatkan buah dari perbuatannya yang menyelamatkan korban pembulian. Dan sekarang Siwo yang jadi incaran mereka. Contohnya saja baju seragam Siwo mereka basahi. Untungnya Siwo tak terpancing. Ia malah menghubungi si Angel dan meminta mengantarkan baju seragam dari rumahnya. Tak hanya itu saja, Siwo juga dengan sengaja dibuat kecebur ke kolam renang oleh si pembuli. Siwo yang tak bisa berenang hanya bisa pasrah saat kepalanya turun naik ke atas permukaan air kolam. Yang tak lama dari itu si Angel datang. Ia langsung ikut nyemplung ke kolam saat melihat Siwo tenggelam. Tapi ternyata ia sendiri tak bisa berenang. Untungnya Li datang setelah mendengar pembicaraan si pembuli dan langsung menolong si Angel dan Siwo. Dan yang lucunya, kolam tersebut kedalamannya cuma sedada dan Li hanya perlu menjingjing baju keduanya untuk menyelamatkan Siwo dan si Angel tersebut, yang berakibat keduanya malu. Tapi walaupun begitu, Siwo tetap mempertahankan harga dirinya di depan si Angel. Ia mengaku hanya bercanda. Dan ia juga berbohong kalau ia punya julukan katanya. Dan julukannya si Paus Ganteng sebagai tanda kalau Siwo ahli berenang. Yang langsung mendapatkan ledekan dari si Angel. Setelah beberapa hari si Angel dan Siwo bersama membuat Siwo aneh. Contohnya saja, ia tak memperbolehkan si Angel memakai baju Li. Yang boleh dipakai si Angel hanya bajunya saja. Terus saat Li mencoba untuk mengantarkannya pulang, lagi-lagi Siwo aneh. Ia langsung menyeret pulang si Angel meninggalkan Li. Setelah jauh dari Li, si Angel mencoba membahas kejadian tadi. Dan lagi Siwo mengelak. Ia berdalih saat itu ia sedang tak enak badan katanya. Pembicaraan pun bergeser. Si Angel malah membicarakan Li sambil senyum-senyum sendiri. Dan gara-gara senyuman tersebut membuat Siwo ngambek. Ia tak suka melihat si Angel senyum-senyum terhadap Li. Yang saat itu si Angel baru tahu nama Li yaitu Lee Seung-yeol. Dan si Angel berdalih kalau namanya keren. Lagi-lagi Siwo tak suka mendengar si Angel memujinya. Keesokan harinya Siwo ketar-ketir menyadari kalau kesayangannya hilang. Sudah mencarinya kemana-mana tapi tak ketemu. Dan itu membuat Siwo frustasi. Ia hanya bisa meratapi kesedihannya tersebut di kelas. Tapi ternyata ada yang lebih memusingkannya lagi, yaitu kedatangan si Angel ke sekolahannya, yang ternyata saat itu ia resmi menjadi murid baru di sekolah tersebut. Yang tentunya melihat keakraban si Angel dan Siwo pasti ada saja yang tak suka, dan orang itu adalah geng gadis cantik sekaligus penggemar Siwo. Tapi sayangnya terkenal suka membuli. Dan pasti tahu sekarang target mereka siapa, yaitu adalah si Angel. Si Angel benar-benar diospek oleh mereka, dari mulai sepatunya ditendang-tendang sampai ke hal yang lebih ekstrim. Si Angel dilempar bola berkali-kali sampai berdarah. Sampai akhirnya Siwo yang menghentikan mereka dan menyeret si Angel keluar. Dan setelah diceramahi oleh Siwo tentang pembulian tersebut, ternyata si Angel baru tahu kalau itu adalah pembulian. Mendengar itu membuat Siwo geleng-geleng kepala dengan kepolosan si Angel Wati ini. Tapi ternyata pembicaraan mereka dipergoki oleh seorang guru dan menuduh Siwo dan si Angel pacaran di sekolah. Walhasil keduanya terkena hukuman. Mereka dihukum membersihkan perpustakaan dan berkat hukuman tersebut juga keduanya bisa ngobrol. Si Angel mempertanyakan kalung Siwo yang hilang dan Siwo berdalih kalau kalung tersebut sudah tak berarti lagi. Tapi pada kenyataannya si Angel tahu isi hati Siwo yang memendam rasa sedihnya. Sepulangnya dari sekolah, Siwo berniat ngajak si Angel ke suatu tempat dan tumben-tumbennya si Angel menolaknya. Dan itu membuat Siwo frustasi dan beranggapan kalau si Angel sedang dekat dengan cowok lain.
Padahal faktanya si Angel berniat mencari kalung Siwo yang hilang di kolam renang. Tapi sayangnya tempat tersebut sudah digembok, dan untungnya ada Lee yang melihatnya dan membantu si Angel untuk membukakan gembok tersebut. Mungkin Lee merasa kasihan, atau mungkin lagi mempunyai perasaan khusus terhadap si Angel. Ia sampai rela turun tangan untuk mencari kalung tersebut dan mempersilahkan si Angel pulang. Sedangkan Siwo, ia sedang kesal-kesalnya lantaran mendapatkan penolakan dari si Angel tadi. Sampai-sampai bermain game kesukaannya pun serasa membosankan. Tambah kesal lagi saat dia dihubungi Lee dan memintanya untuk berbicara dengan si Angel. Tambah kesal lagi saat si Angel meninggalkan Siwo begitu saja setelah menerima telepon tersebut sambil memperlihatkan senyum manisnya. Yang ternyata kalaunya dicari sudah ditemukan Lee, dan Lee memberikan kalung tersebut ke si Angel. Yang pastinya setelah acara serah terima tersebut, keduanya tak langsung pulang. Keduanya melanjutkan dengan kencan berdua, mendatangi tempat mengasihkan, seperti bermain game dan lainnya. Dan mereka berkencan cukup lama, dan gara-gara itu juga membuat Siwo kesal, lantaran si Angel tak kunjung pulang, yang akhirnya ia mencoba berlatih menghubunginya. Ia ngomong sendiri mencari kalimat yang enak untuk mengomeli si Angel, yang membuat Siwo gelis sendiri setelah sadar apa yang dilakukannya tersebut. Tapi sepersekian detik ia baru sadar kalau si Angel tak mempunyai ponsel, yang akhirnya ia pergi ke toko ponsel untuk membelikannya ponsel. Sedangkan orang yang Siwo pikirkan kembali terkena masalah. Kalung yang susah payah ia cari terjatuh ke dalam got yang sangat sulit untuk diambil. Ia mencoba menggunakan kekuatannya, tapi kekuatannya tak cukup kuat. Sampai akhirnya entah gimana caranya itu bisa kembali didapatkannya. Yang setelahnya ia tanpa sengaja bertemu dengan Siwo, yang juga sengaja mencarinya. Yang tentunya tidak mungkin dikatakan Siwo kalau ia mencari si Angel. Yang saat itu juga si Angel memberikan kalung kesayangan Siwo sekaligus memasangkannya. Dan untuk pertama kalinya Siwo benar-benar senang dengan apa yang dilakukan si Angel. Setelah beberapa hari itu selalu membuatnya kesal. Siwo juga berterima kasih. Tak hanya itu, Siwo juga sudah bisa menggombali si Angel saat melihat wajahnya yang terlihat kotor. Siwo mengatakan kalau si Angel pasti habis berenang di lautan cinta katanya, sambil mentertawakan wajah si Angel yang belepotan. Dan gombalan tersebut sukses membuat si Angel melayang, yang ternyata kedekatan keduanya diperhatikan senior si Angel dari kejauhan.